Oke, get welcome ke weekly analysis. Nah, ini analisa kita minggu lalu, teman-teman. Demand ini bisa saja menolak harga, dia naik ke supply. Ini area supply pantauan, atau dia langsung ke bawah demand ini. Ya, jadi kemarin sudah saya pantaukan area supply ini atau demand ini. Kebetulan waktu dia masuk ke demand ini pun nggak ada progres untuk dia balik naik. Malah yang nampak ini setup sell, ya. Setup sell ini saya sudah share ke Telegram. Ini teman-teman. Ya, setup sell atau kalau ini break dia bisa naik lanjut ke atas. Jadi untuk kamu yang belum join ke Telegram, silakan join, free, tidak ada biaya. Ya, saya pun kemarin ada rencana sell, cuman sayangnya kok nggak sampai. Ini afternya, dan ini plan Jumat, cuman belum sampai ke price. Saya terpaksa teman-teman pakai watermark karena banyak laporan yang bilang bahwa mappingnya STA dipakai banyak orang buat share-share ke grupnya dia sendiri atau gimana pun itulah. Ya, minta tolong kalau Anda ambil watermark, sorry, ambil mappingnya dari kita ya Anda bilang. Ya, oke. Ini mappingnya yang tadi siang. Cuma dia nggak sampai ke zone demand. Nggak sampai ya teman-teman. Nah, eh saya akan mulai lihat dari monthly ya. Monthly ini bearish engulfing sudah mulai nampak. Kalau kejadian tahun 2011 ya teman-teman ya. Bagi Anda yang sudah trade dari 2011, ini September di price, apakah akan sama? Apakah akan sama? Belum berarti pasti akan sama. Tapi ada kemungkinan untuk sama. Dari low ini ya, naik ke high, dia koreksi 50%. Oke. Sekarang dari low ke high, kalau dia akan koreksi 50% berarti harganya di sini. 1926. Kalau secara monthly, sorry saya agak pilek ini teman-teman. Target panjangnya, dia kemungkinan koreksi. Maka baru naik, diangkat lagi. Karena saya pikir harusnya high gold ini sudah terjadi. Maksudnya sudah cukup. Karena event besar bikin dia drop kemarin adalah Trump memenangkan pemilu. Lalu nggak lama gold drop. Nah dari monthly, teman-teman bisa lihat ada bearish signal V yang tapi belum valid ya. Kenapa belum valid? Ya karena belum close candlenya monthly, belum closing. Closingnya nanti 2 minggu lagi tanggal 30 ya. Nah, kalau dia berhasil close di bawah sini berarti kan ini tanda-tanda untuk next month ya. Mungkin ada koreksi naik dulu dan drop. Kan begitu teman-teman. Ya, karena merahnya sudah memakan si biru. Kalau weekly seperti ini. Bearish engulfing itu berdasar dari mana ini support yang di break di sini. Saya hapus kotak ya. Nah ini. Oke. Berarti karena kemarin tempat di break ini kan menjadi target pertama sudah di break. Next targetnya ini secara weekly. Oke. Price-nya di sini. Berapa ini kita cek. 25, 27, 24, 73 area tersebut. Ya. Ini secara weekly. Berarti secara weekly area ini demand ini wait and see. Wait and see. Harusnya sih teman-teman. Sebelum dia turun lagi ada pullback-nya dulu. Kita cek daily ya. Nah, harusnya ada pullback-nya dulu sebelum dia lanjut turun.
pullback dulu, then drop. Pullback area mana? Ini supply. Apa ini supply bentuknya MPL? Ini bahu kiri, ya, bahu kiri. Di sini nampak perlawanan dari buyer saat harga mulai melewati resisten di sebelah kiri. Dengan buyer sudah mulai masuk, tapi dikalahkan oleh seller. Maximum pain level. Moga-moga teman-teman ingat. Nah, jadi kalau saya melihat daily, harusnya dia bisa terkoreksi dulu ke atas. Ya, karena apa? Ini sudah impulsif. Ini impulsif tuh. Harusnya terjadi sebuah koreksi dulu. Baru lanjut impulsif lagi. Cuman saya ingat bahwa market bukan punya saya. Ya, jadi nggak selalu apa yang saya analisakan benar. Kan gitu. Koreksinya ini, kalau saya cari level koreksi dari high ke low, yang pasti utamanya 50%. 50% ini. 2665 teman-teman. 2665. Ini areanya. 2665, 63 lah ya, sampai 2722. Ini area MPL. Supply-nya. Nah sekarang, di kondisi ini, apakah impulsif ini sudah berakhir? Belum tahu kita. Kita belum tahu. Ya kita belum tahu. Secara daily dia masih bisa turun. Karena ini masih merah, 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 dan merah. Belum ada tanda-tanda penguatan si gold. Masih ekstra lemah. Dan kita cek di H4. Kalau di H4-nya sama teman-teman. Price-nya dia masih turun. Ya. Karena histori yang ada kemarin dia drop, bikin base, drop lagi. Nah ini bikin base, apakah langsung drop lagi? Bisa saja. Oke. At least di sini di H4 belum nampak kemungkinan dia berubah jadi naik. Belum nampak teman-teman. Di H4. Kalau yang saya lihat secara H4 ada kemungkinan dia akan sekali lagi bikin low, ya. Impulsif ini akan dia kerjakan sekali lagi. Oke, ke diamond ini baru, nah, baru dia kembali. Diamondnya mana ini areanya ini? Ya areanya ini H4. Antaranya saya ambilkan listrik merahnya aja. Nah ini teman. Oke. Tapi saya minta tolong teman-teman, tolong diingat bahwa kalau kita mau buy di sini, kita kan sedang melawan tren turun ini, impulsifnya daily ini ya. Kalau kita mau buy di mana di sini, kita sedang melawan impulsifnya daily. Itu tolong diperhatiin. Bisa aja ini broken atau bagaimana. Jadi saya minta tolong, sebenarnya better untuk buy, biarkan dia masuk, ciptakan reaksi baru ikut. Ya, masuk demand, ciptakan reaksi baru ikut. Jangan keburu-buru. Karena ini lihat aja sendiri, teman. Trennya turun cukup kuat. Oke, ya. Jadi secara hampa, nah, yang harus teman-teman tahu adalah area supply di MPL ini dan area demand ini. Oke. Cek aja dulu reaksinya waktu dia nanti masuk ke dalam demand tersebut. Saat masuk demand tersebut. Ya.
Apakah reaksinya harus dihambat? Enggak juga. Enggak juga. Untuk mencari koreksinya dia kan. Mencari koreksi dia baru turun nanti. Nah, kita akan cari buy ya. Area apakah demand ini. Kalau demand ini break dan belum ada reaksi. Nextnya demandnya ini fake out teman-teman. Potensial. Saya pikir di sini. Kalau sampai dia di sini tidak ada penolakan. Pantau dulu penolakannya. Ya demand pantau dulu penolakannya. Karena masih ada kemungkinan dia turun lagi. Ya teman-teman. Jadi saat dia break nanti si support yang mana yang ini, pastikan dia masuk, tunggu reaksinya. Ya, tunggu reaksinya. Reaksinya boleh terhadap ini, kalau dia sampai lower low, jadi nanti kan ada QM, oke, baru dia naik. Atau Anda carinya di sini, waktu dia masuk. Nah, jadi boleh Anda tunggu reaksinya ini, secara 4, atau ini, reaksinya secara apa? Ini mungkin di H1 atau M15. Ya saat dia in ke zona saling garing. Ya teman-teman. Karena H1 tadi sempat ada plan bahwa kalau ini break, saya harapannya ini bisa turun dulu ke sini dan naik. Oh ternyata nggak sampai, hanya di demand yang ini aja. Ya, karena ini nggak ada higher high lagi, berarti demandnya, sorry, potensi dia balik ke atas makin lemes, makin nggak ada. Karena tanpa higher high, ini tanpa higher high, ini nggak di break teman-teman. Ya, si high ini nggak di broken, bisa jadi turun lagi nanti. Jadi kalau saya better menunggu zona yang ini, yang bawah 2524, 2524 ya. Jadi sini sudah saya gambarkan, ini MPL kita punya di atas ya. Harusnya ini bisa ketat lagi, harusnya MPL ini bisa disentuh lagi, dan Anda bisa cek untuk reversal di sini nanti 2524 untuk cari level buy ya, untuk cari level buy. Jangan lupa stop lossnya. Jadi harapan saya sih ini MPL akan ke ambil lagi dulu teman-teman. Baru price itu lanjut ke bawah. Karena sini masih ada area yang harus dipenuhi dulu. Kalau kita mau jadikan ini sebagai QM high, low, higher high, lower low. Nah, jadinya kayak gitu. Ya, nah kita lihat dulu di DXY. DXY ini targetnya kita kemarin teman-teman. 107.19. Harusnya price bisa turun dulu baru naik. Ternyata malah bablas. Kita kemarin menganalisanya di sini. Ya, pengen saya sih dia ada higher high, des, koreksi ke demand, baru naik. Ternyata bablas. Ya ini mungkin yang bikin gold juga nggak ada rem turunnya ya teman-teman. Nah, kalau saya pantau di weekly ya, ini kan sideway-nya dia, sideway-nya dia, sideway-nya si eh, DXY atau US Index. Teman-teman harus bisa melihat apakah di sini nanti benar-benar terjadi break yang benar-benar break. Apakah break atau hanya sekedar false break. Karena kalau bisa false break, ya dia akan sideway lagi. Dia akan sideway lagi. US ini nunggu apa saya juga nggak tahu kalau dia sampai sideway lagi. Karena kalau melihat H4
Kalau kita mau buy lagi, ya ini sudah sampai zona di atas, sudah sampai atas. Cuman dia masih dalam keadaan uptrend. Oke, ini uptrend. Kalau saya ngelihat di H1-nya, H1 ini ada potensi nih. Ini market ada break, ya. Ini range yang kita punya. Oke, and then ini punya demand kita. Apakah gini untuk di XY? Karena ada pancingannya ini, ada fake out, ya. Jadi gambarannya untuk di XY seperti ini. Nah, gold area pantaunya sudah saya perjelas. Mana tadi ini dia. Demand ini 2524. Lalu bawahnya zona ini 2494. Ya, 20 poin. DXY ini. Untuk time frame kecil ya, H1. Time frame weekly-nya hati-hati. Apakah dia false break atau akan benar-benar break. Dan untuk news, teman-teman. Senin sampai Rabu nggak ada US. Monday, Tuesday, Wednesday nggak ada news dari US. Ada baru di hari Kamis, unemployment. Kadang-kadang kalau tanpa news seperti ini, market bisa jadi cukup agresif nanti ya. Ya, bisa cukup agresif. Jadi, sekali lagi saya bilang, stop loss jangan pernah lupa. Stop loss jangan pernah lupa. Ya, thank you for watching. Semoga bermanfaat dan sukses selalu buat teman-teman. Terima kasih.